Guru tugasnya adalah mengajar, mendidik, membimbing, sedangkan seorang dosen itu juga dilibatkan dalam proses penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Dalam hal ini, seorang dosen akan memperoleh jabatan akademik. Apa aja jenjang jabatan akademiknya itu? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Warga Sipil. Bapak Ibu semuanya, teman-teman operator. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan coba membahas seputar dosen tentunya Bapak Ibu, dan juga terkait dengan karir dosen itu sendiri seperti apa. Baik, bagi Bapak Ibu yang tertarik terjun ke dunia dosen, tentu Bapak Ibu harus mengenal dulu apa itu dosen. Oke, bagi Bapak Ibu yang baru bergabung di channel ini, silakan klik tombol subscribe dan jangan lupa tekan lonceng notifikasi agar Bapak Ibu mendapatkan update info terbaru dari channel saya. Yuk kita bahas. Ayo guys, jangan lupa klik tombol subscribe ya. Oke, Bapak Ibu semuanya, tentu dalam hal ini kita mengacu pada dasar hukumnya, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005, di mana undang-undang ini membahas tentang guru dan dosen. Mungkin ada dua hal yang berbeda dari segi guru dan dosen, Bapak Ibu. Untuk kesempatan kali ini kita akan fokus kepada pembahasan dosen. Baik, Bapak Ibu, kita akan coba bahas dari sisi dosennya. Yang pertama itu adalah tugas pokok. Tugas utama dari seorang dosen berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 itu adalah mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Melalui apa, Bapak Ibu? Yaitu melalui pendidikan, melalui pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Tentu ini sangat berbeda ya dengan guru, di mana guru tidak melakukan penelitian juga pengabdian kepada masyarakat. Oke, selanjutnya Bapak Ibu kita akan coba ulas dari sisi kualifikasi pendidikannya. Bapak Ibu yang tertarik untuk terjun ke dunia dosen, Bapak Ibu harus memiliki kualifikasi pendidikan minimum itu magister atau S2. Kalau Bapak Ibu ingin menjadi seorang dosen di program diploma atau sarjana, atau juga diploma 4 sarjana terapan gitu. Oke, bagi Bapak Ibu yang sudah menyandang gelar doktor, Bapak Ibu bisa dalam hal ini masuk menjadi kategori dosen untuk program pasca sarjana. Untuk dalam hal keduanya ini ada syarat dan ketentuan yang juga harus dipenuhi terlepas dari ijazah atau kualifikasi pendidikan. Oke, selanjutnya Bapak Ibu adalah dalam hal Bapak Ibu menjadi dosen, Bapak Ibu itu akan memiliki jabatan akademik namanya. Jadi ada jenjang akademik. Beda hal dengan Bapak Ibu ketika menjadi seorang guru gitu kan ya. Guru tugasnya adalah mengajar, mendidik, membimbing, sedangkan seorang dosen itu juga dilibatkan dalam proses penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Dalam hal ini seorang dosen
akan memperoleh jabatan akademik. Apa aja jenjang jabatan akademiknya itu? Pertama itu terdiri dari asisten ahli, lektor kepala, guru besar atau profesor. Jadi 4 jabatan fungsional ini nanti yang akan diperoleh bagi Bapak Ibu dosen yang akan terjun ke dunia dosen. Nah, Bapak Ibu, untuk keempat jabatan fungsional ini tentu ada syarat dan cara bagaimana untuk memperolehnya. Itu ya Bapak Ibu. Jadi untuk pembahasan terkait jabatan fungsional akademik ini akan kita bahas di sesi lain. Oke, Bapak Ibu semuanya. Nah, jabatan fungsional akademik dosen ini kita sebut sebagai karir dosen. Nah, karir dosen ini tentu sangat panjang tentu ya Bapak Ibu ya, dimulai dari Bapak Ibu proses rekrutmen, kemudian pendaftaran untuk mendapatkan nomor registrasi seorang dosen. Bila Bapak Ibu adalah dosen tetap, maka nomor registrasi yang Bapak Ibu peroleh adalah NIDN. Tetapi jika Bapak Ibu berstatus dosen tidak tetap, maka nomor registrasi atau nomor induk yang Bapak Ibu peroleh itu adalah NIDK. Dalam hal ini atau keduanya itu memiliki perbedaan yang cukup signifikan dari hal persyaratan, tapi dasarnya adalah seorang dosen tetap maupun dia NIDN ataupun NIDK tetap dituntut untuk melakukan yang namanya Tridharma perguruan tinggi, yaitu melakukan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Oke Bapak Ibu, untuk karir dosen itu sendiri dimulai dari proses rekrutmen Bapak Ibu sebagai dosen di salah satu perguruan tinggi yang Bapak Ibu akan pilih. Nah, kemudian dalam proses rekrutmen ketika Bapak Ibu diterima, maka Bapak Ibu akan diminta untuk melengkapi persyaratan untuk proses registrasi, dalam hal ini memperoleh nomor NIDN atau NIDK. Nah, Bapak Ibu dalam 1 tahun pertama mengajar, itu Bapak Ibu belum memiliki jabatan fungsional. Artinya Bapak Ibu adalah 1 tahun awal mengajar itu adalah proses untuk bagaimana Bapak Ibu mempersiapkan untuk mendapatkan jenjang jabatan asisten ahli. Nah, untuk asisten ahli ini sendiri Bapak Ibu memiliki KUM. Ini untuk untuk aturan yang lama itu ada KUM 100, tapi untuk yang saat ini Bapak Ibu KUM minimal itu adalah 150, di mana persyaratannya adalah ijazah S2 atau magister. Kemudian Bapak Ibu untuk jenjang jabatan berikutnya adalah lektor, di mana di sini ada KUM lektor 200, lektor 300, dan kemudian ada lektor kepala KUM 400, 5,5, 700, dan kemudian Bapak Ibu bisa lanjut ke jenjang selanjutnya itu profesor atau guru besar. Nah, ini kurang lebih timelinenya sama Bapak Ibu, timeline untuk jabatan fungsional dosen. Jadi dari asisten ahli itu terhitung tanggal mulai Bapak Ibu menjadi dosen itu 1 tahun dari TMMD tersebut, Bapak Ibu sudah bisa mengajukan untuk yang namanya
jabatan fungsional asisten ahli. Dan kemudian Bapak Ibu setelah memperoleh jabatan fungsional asisten ahli untuk menggapai ke lektor itu Bapak Ibu paling kurang 2 tahun dalam jabatan terakhir. Artinya terhitung mulai tanggal jabatan fungsional pertama Bapak Ibu sebagai asisten ahli, dihitung 2 tahun berikutnya untuk Bapak Ibu bisa mengajukan jabatan fungsional yang lebih tinggi. Begitu juga dengan jabatan fungsional berikutnya, yaitu lektor kepala minimal telah 2 tahun dalam jabatan terakhir atau lektor, dan kemudian guru besar juga demikian. Itu Bapak Ibu mungkin sekilas tentang dosen yang bisa kita bahas pada kesempatan hari ini. Mungkin di lain waktu kita akan coba bahas terkait dengan jabatan fungsional dosen itu sendiri seperti apa, bagaimana cara untuk memperolehnya, dan apa aja syarat-syarat yang harus kita penuhi. Oke, ini akan kita bahas pada video berikutnya. Terima kasih sudah nonton video saya. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa subscribe dan share.